kosong tuh, ya. Yang lalu seleksinya belum itu ada apa? Kakak tua Surabaya, ini kakak tua Alba, ini kakak tua yang jambu merah, ya. Ini ada Yellow Navy, Spring Amerika, banyak. Terus juga ada jarak-jarak Balinya, yang penting kita ajarin sholat lagi itu dari masa kecil jadi dia dulu. Tapi dia ini ya one man ya, dia mau ngertinya sama tuannya aja begitu. Sama tuannya dia ngerti deh, ya. Karena kalau sama yang lainnya dia galak, nanti dia juga apa tuh patok. Dia tahu tuannya baik, jadi dia baik. Itu manja-manja banget, sering ngajak jarak makam saya. Ini burung yang saya sering ngajak jarak, ya. Dia kalau lagi ajan bunyi, ya. Udah, ayo, ini one man, ya. Nanti dia ini namanya Meli, naik Meli. Iya tahu, sabar, jangan cemburu. Ya, dia cemburu dia. Kalau ini itu dia suka teriak. Jangan cemburu, iya. Santai ya, santai. Ini dia sang kondor ya, dari masih baby. Sering diajak banget. Ayo duduk. Dia sudah prepare itu. Ya, duduk ya. Ya nggak boleh cemburu ya, nggak boleh cemburu. Ya. Dia cemburu deh. Ya harus mobil. Apa ini? Kalau ditayang satu-satu, dia nggak boleh naik. Semuanya ini one man, Mel, naik Mel. Ada perawatan khusus ya? Ada. Makannya khusus, perawatannya juga khusus ya. Karena dia lebih dari apa ya, baby ya, perawatannya deh. Jaga ya. Nah ini mobil buat apa? Buat iseng aja ini. Udah bosan kita dengan kemewahan. Dari masih muda kita sudah pakai Renault, kita pakai Geraldo, kita pakai Ampetanol, ya. Jadi ini buat iseng aja ini. Ini apa nih kebetulan buat iseng-iseng aja ini sih. Lexus RX 350M gitu. Masih banyak, ya. Di luar itu banyak mobil-mobil. Kita ke atas ya. Kita ada motor tuh. Di motornya nih gelap nih, tapi di sana banyak nih motor apa ini? Super Cup ya, mengingat saya masih muda nih. Tapi ini gelap dari Thailand. Oke. Di malam ini ya. Di membran kita nih, oke lihat ya membran asli. Mantap. Bagaimana? Backgroundnya dapat? Oke. Ini kebetulan rumah yang tidak mau ada yang tinggal gitu ya. Jadi kita orang Betawi ya, dan kebetulan di sini saudara-saudara saya, adik-adik saya nggak mau tinggal, jadi saya yang tinggal. Ini rumah sudah lama ya, kurang lebih sekitar antara sudah hampir 70 tahun ini rumah ini. Jadi kita tinggal di sini, ya. Karena ini apa tuh? Ada makam ibu saya, almarhumah. Jadi itu saya bilang ya, itu yang selalu ya, mungkin kalau bagi kita ya
itu sangat disayangkan sangat disayangkan sekali menahan ijazah begitu ya, karena itu kan ijazah itu privasi seseorang kayak gitu ya, yang harus dilindungi karena dia sekolah lama ya, orang tuanya membiayai, sehingga kalau ada kata dia mendapat pekerjaan dengan gaji berapa sampai identitasnya dia itu ditahan gitu. Toh nanti juga kalau dia sudah tidak kerasan lagi di situ, andai kata dia mau resign, dia kerja di situ terus dia harus nembus lagi begitu ya, itu saya rasa tidak baik ya begitu. Saya rasa kita cukuplah melihatlah pada saat itu CV-nya lah gitu ya, minimal fotokopinya aja lah, nggak usah yang aslinya ditahan gitu ya. Toh dia juga kan kalau kita buka usaha di Indonesia, dia juga nggak mungkin kabur gitu ya, dengan UMR, apalagi gajinya UMR sampai menahan ijazah, saya rasa itu nggak baik gitu ya. Kecuali gaji dia itu ya berapa ratus miliar begitu ya, 2 miliar, 3 miliar mungkin bisa ditahan kan. Cuma gaji 4.700.000 UMR maka ditahan. Saya rasa tidak manusiawi ya. Kalau kita sebagai pengusaha, kita punya karyawan itu kita harus sejalan seirama gitu, karena kita hidup juga ya, tanpa karyawan juga perusahaan itu tidak akan jalan. Maka hargailah ya pekerja-pekerja itu ya. Berbisa ya, saya alhamdulillah ya. Jadi karyawan yang kita sudah mengabdi sama kita setiap tahun itu, setiap bulan ya, setiap bulan dapat umroh ya, setiap bulan kita umrohin dia itu biar berdoa untuk kita sehingga perusahaan itu berjalan. Itu saya setuju ya, karena dengan gaji UMR itu sampai dia nahan itu ya, nanti dia mau desain sampai harus nembus, gaji dia berapa sih? UMR itu cuma dikasih contoh UMR yang mana dia? Apalagi kalau UMR Sumatera cuma 27 ya kan, UMR DKI 52 ya, Depok 8 pasti ada ya zonnya ya UMR itu. Kalau dia cuma dapat UMR ya, dia kerja 3 tahun seumpama gitu ya, atau dia kerja 2 tahun ya, dengan UMR yang dia tahan itu nanti apabila maksudnya ijazah yang dia tahan itu saya rasa tidak baik. Saya setuju ya dengan UMR-nya sebenarnya menanggar itu yang sidang ya, karena buat jerah ya, sebagai pengusaha itu jangan semena-mena itu mempekerjakan buruh itu sudah gajinya mungkin lambat terus ijazahnya ditahan. Saya tidak setuju itu, karena itu bagian dari kita juga begitu. Kita lihat kita itu ya, setiap satu perusahaan itu ya, ada berapa perusahaan yang banyak karyawan, semuanya perusahaan A, karyawan A. Jadi mereka itu merasa memiliki, kita kasih dia ya cateringnya, kita kasih gajinya yang layak, kita kasih dia sebagai manusia yang nggak punya tempat tinggal, kita kasih mes ya, walaupun dia belum memiliki rumah, dia kita kasih mes. Sementara bagi yang lajang ya, bagi yang sudah rumah tangga, mungkin dari gaji dia kita akan tambah, dia bisa biar beli rumah yang subsidi atau rumah ya minimal dia bisa nyicil. Alhamdulillah karyawan-karyawan kami ini kita manusiakan gitu ya, karena setiap tahun itu, setiap bulan itu, setiap satu perusahaan itu dapat berapa untuk umroh begitu, dia selalu berdoa di sana untuk kesejahteraan mereka juga, untuk kesejahteraan perusahaan kita juga, untuk kesejahteraan diri kita dan semuanya gitu. Jadi itu sinkron gitu. Jadi buat kita alhamdulillah kita tidak ada pengurangan karyawan karena doa mereka itu yang selalu, karena kita yakin ya sama Allah setiapnya mereka begitu, kita nggak ada alhamdulillah sekian ratus karyawan, kita belum ribuan ya, tapi sekian ratus karyawan itu tidak ada yang kami PHK gitu, jalan terus. Satu, kita biar dia sukses ya, rajin-rajin lah gitu ya, beribadah ya, rajin itu sangat sekali. Kita harus yakin loh, kepintaran kita itu akan sia-sia. Kita sudah tahu
ya kan, kita yakin loh bahwa rezeki itu ada yang ngatur, tapi memang kita harus berusaha. Segala sesuatunya itu ada Allah yang menentukan rezeki kita. Jadi kalau kita yakin itu, jangan kepintaran kita yang bicara, ya. Kalau kepintaran kita yang bicara itu, saya rasa itu bullshit ya, begitu. Kita rezeki yang kita harus yakin itu datangnya berapa, ya. Jadi itu yang kita harus yakini. Pengusaha jangan hanya bisa menghitung, terus nah, kita buka 5 hal ya. Satu, kalau kita sebagai pengusaha ya, satu matematikanya kita harus hitung ya. Kedua, manajemen yang rapi ya. Ketiga, berusaha ya. Keempat, berdoa, jangan lupa. Kelima, pasrahkan, rezeki itu ada yang ngatur ya. Kita nggak akan pintar, kita harus tahu itu rezeki ya, pasti itu ya.